Komplit, ya. Kan tadi nanya itu nih datangnya komplit apa enggak nih? Tuh. Komplit dong. Plus topping-toppingnya nih. Komplit plus topping-toppingnya. Sebelum kita mulai, kita dengar suara mereka sebagai opening speech lah. Ya, mungkin dari T-Mac dulu. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banget buat teman-teman media, buat semuanya nih yang hadir yang ini. Ini setelah 12 tahun akhirnya kita mau bikin sesuatu yang baru. Jadi cukup lama perjalanannya dan kita tuh sudah sebetulnya ada cerita. Jadi dari tahun 2020 harusnya kita udah rilis album ke-8 ya, tapi karena waktu itu pandemi jadi akhirnya molor dan insya Allah kita tahun ini sekaligus juga merayakan ulang tahun T-Pex yang ke-30 tahun. Kita bakal melakukan tour anniversary 30 tahun T-Pex plus launching album ke-8. Ya, kita mohon doa restunya juga dari semua teman-teman, supportnya juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya rasa buat intronya itu aja dulu ya. Iya, benar. Baru kita mau potong ini. Iya. Oke, siap. Nah, selanjutnya mungkin dari kreatornya yang datang lebih awal ya, Mas Dipta Rengga. Assalamualaikum. Opening dulu nih, jangan langsung dibocorin semua. Iya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipta, saya selaku manajer dari T-Pex. Mau ngucapin terima kasih kepada semua teman-teman media atas waktunya. Di 30 tahun ini sebenarnya pengen bikin konsep yang berbeda, makanya kenapa namanya orkestra. Berbeda dengan event-event T-Pex di sebelumnya. Jadi di event ini memang kita akan menggabungkan unsur orkestra dan musik ska. Jadi sekian. Oh iya benar, udah lengkap juga situ. Ya, selanjutnya, nah ini juga yang akan memperlancar jalannya 30 tahun musik turnya T-Pex ya, Mas Widi Purwanto dari Piramida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman wartawan dan media semua yang sudah menyempatkan ke sini. Dari Piramida Entertainment, perwakilannya saya, Widi. Kita siap jalan bareng, berkota-kota, berbelas-belas, berpuluh-puluh kota. Insya Allah, amin. Mohon doanya supaya semua rencana, semua niat baik kita untuk menyenangkan seluruh ex-friends, seluruh ex-angels, dan seluruh penikmat dan pecinta musik Indonesia khususnya T-Pex menjadi lebih dream come true. Amin. Terima kasih. Ya, openingnya udah kayak closingan ya. Ya, tenang aja, santai. Masih banyak pertanyaannya. Iya. Yang pasti pertama saya mau bertanya ke Mas Dipta ya. Sejak kapan konsep orkestra ini muncul di benak para mungkin dari obrolan singkat atau apa? Apakah memang datang dari T-Pex sendiri atau memang Om Dipta yang ngasih ide atau gimana? Silakan. Obrolannya dari tahun lalu sama Mas Tresno sih, gitu. Oke. Kayak tahun depan 30 tahun nih. Gitu. Kayaknya pas kalau kita sekalian ngerilis album 8, kalau bisa kita roadshow muter-muter kota-kota di Indonesia. Karena kan 2012 itu T-Pex terakhir keluarin album ke-7. Nah, 2012 itu kebetulan kita cuma bikin satu event aja di Jakarta. Nah, karena bertepatan dengan 30 tahun, kita punya ambisi, mungkin nggak ya kalau kita bikin event sendiri 30 kota. Tapi kan nggak mungkin dengan konsep event yang T-Pex-nya sama kayak sebelum-sebelumnya. Gitu. Konser-konser yang sebelumnya ya. Gitu. Makanya kemarin mikir kayaknya belum ada nih orkestra Tapuska. Jadi adalah ide orkestra, ngobrol lah sama Mas Tresno, sharing, kita brainstorming bareng, memungkinkan nggak ya musik-musiknya T-Pex yang udah riang gitu ya, kalau ditambahin orkestra, ternyata possible gitu kan. Akhirnya tahun ini 30 tahun
kita memutuskan oke, kita jalan untuk tahun ini gitu. Oke. Nah, langsung ke TPEC ya. Orkeska ini sebenarnya juga ide yang sudah lama hingga akhirnya diutarakan, didiskusikan karena semua konser sudah pernah dijalani sama tim X pastinya kan. Nah, pasti ingin membuat sesuatu yang berbeda. Apakah Orkeska ini salah satu yang terkini, terakhir bahwa belum pernah sama sekali atau bagaimana? Ya sebetulnya kebiasaannya orkestra itu dipakai kan di tempat-tempat yang formal ya. Betul. Jadi kita lihat kita mau bawa ini ke konser gitu. Jadi ini sesuatu yang baru kalau menurut gue, kayak dan bandnya juga kan tipe ini kan mungkin beda. Kadang-kadang kalau ada orkestra tuh konser tunggal, nyanyi solo Iya. biasanya, atau band-band tertentu itu mereka pakai orkestra. Tapi kayaknya kalau di Indonesia ini kayaknya kita bakal yang pertama untuk bikin ska orkestra ini. Gitu. Nah, boleh tepuk tangan teman-teman? Iya. Dan outdoor ya. Dan outdoor ya? Outdoor. Outdoor ya. Berarti nggak formal nih ya? Nggak formal. Jadi konsepnya emang kita karena kita emang band lapangan sebetulnya ya. Iya. Nah, jadi kita pengen bikin sesuatu suguhan baru lah untuk masyarakat. Ini band yang band lapangan dan kita kolaborasikan sama orkestra ini. Gitu. Iya. Bukan hanya. Mau nambahin sedikit? Ya boleh silakan. Kita juga sebenarnya udah ada collab sama orkestra ya di album ya. Iya. Di album ketiga, bro. Ketiga ya. Jadi emang ada satu lagu di situ yang kita emang mau kolaborasi sama orkestra gitu. Jadi sekarang ini gimana caranya kita bisa kita mau bikin sesuatu tapi secara live gitu loh, pakai orkestra gitu. Mungkin itu aja. Oke. Nah, yang jadi penasaran, konsep orkestra seperti apa yang akan dikedepankan di acara ini? Ya, sebetulnya gini, seperti yang tadi udah gue bilang, kalau kita ngomong orkestra kesannya sesuatu Serius yang gitu ya? mega dan serius. Betul. Gitu. Tapi kita mau bikin ini ke lapangan ya. Jadi kita mau bikin bahwa ini band yang mungkin kalau tipe ini kan awalnya mungkin dari band-band yang tidak mainstream gitu. Iya. Kita mau coba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dan dalam pandangan kita nih ini bakalan susah-susah gampang sih. Iya. Tapi insya Allah setelah kita ngobrol, setelah kita coba buat pelajarin, kayaknya ini bakal lebih menarik gitu. Dan kita juga pakai pemain orkestranya juga yang apa namanya memang masih bisa kita ajak buat band gitu. Jadi bukan yang tua-tua enggak lah gitu. Masih bisa diajak buat Bukan yang kayak joget-joget. Harpa gitu bukan ya? Enggak. Bukan ya, belum ya. Oke. Dan nanti pemainnya kebanyakan perempuan. Oh. Kita ada lagi. Oke. Jadi kita bikin kalau kita cowok semua, orkestranya perempuan semua. Oh, yang main orkestranya cewek semua. Cewek semua. Oh. Kostumnya juga oke semua. Iya dong, kalau Siapin. kostumnya cowok nanti repot ya. Berarti akan ada 5 cewek pemain orkestra Benar. di panggungnya Iya. TPEX. Oke, siap. Cewek muda ya. Cewek muda. Iya, cewek yang muda ya. Iya, iya. Cek. Dan tambahan sedikit, Ya. mereka juga nanti kita ajarin untuk masalah jogetnya ya, kayak koreografinya. Oh, koreografi. Ada koreografi, ada Oh, koreografinya. iya. Jadi biar dia main orkestra tapi nggak harus fokus dengan main aja, dia juga harus entertain sama kayak kita. Iya. Kita ajak goyang juga. Iya. Tidak Gitu. seperti konser orkestra pada umumnya. Iya. Wah. Iya. Oke, kita selanjutnya ke penyelenggara juga nih. Kapan sih ini dimulai? Kita insya Allah akan memulai di kota pertama 28 Mei. 28 Mei, oke, bulan Di- depan ya? Betul. Kita akan start di kota Padang. Oke. Insya Allah. Dan besok tanggal 17 April tiket box sudah dibuka Mhm. untuk 3 kota pertama, yaitu yaitu Padang, Padang. lalu Jambi, yang ketiga adalah Medan. Oke. Itu dibuka per 3 kota. Tiket boxnya bisa langsung dicek di
www.arenatix.id. Dan bukan hanya di arenatix.id bukan hanya tiket, tapi juga ada album ke-8 Tim X. Oh, berarti udah bisa dijual di situ juga ya? Bisa. Wah, seru ini. Dan juga ada merchandise khusus 30 tahun orkeskanya Tim X. Yang ini bukan? Yes. Oh, yes. Udah dapat duluan nomor ini. Pasti ada lebih spesial lagi ya. Oh, lebih Pasti spesial. dong. Boleh tak? Kalau yang sekarang kan ini dummy aja. Oh, ini dummy. Waduh. Iya. Dummy desain. Yoi. Nah, terus bakal merchandise apa aja yang akan dijual di sana? Merchandise yang memang lekat dengan keseharian dari X-Friends tentunya. Oh, oke. Semua yang bisa menemani kesehariannya, mulai dari gantungan kunci, Iya. Tumbler, iya. buat nonton konser ya. Iya. kan? Biar Iya. Tim X bisa nemenin sehari-hari. Asik. Boleh dibocorin harga tiketnya mulai dari berapa? Kita start dari 90 ribuan. Murah banget. Oh iya. Woi. Tapi nanti kita juga akan punya paket-paket bundling ya. Oh. Paket-paket bundling dengan album khusus, Album merchandise berapa? khusus. Merchandise berapa gitu ya? Ya. Di bundling gitu ya? Iya. Ih, menarik juga ini. Betul. Ya, akan ada total rencananya akan ada kota-kota tambahan kan? Pastinya. Karena ini kan 30, rencananya akan 30 kota juga? Insya Allah. Wih, Insya Allah. insya Allah ya. Ini awalan dulu ya. Ya mudah-mudahan sampai ke 30 kotanya nih. Padahal minggu setahun ini ada 52 ya. Iya, tapi 30 aja yang diambil ya. Yang lainnya buat private concert lah ya. Ya, teman-teman, ini momen Anda untuk bertanya langsung kepada teman-teman Tim X. Silakan jika ada, bukan unek-unek ya, yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, silakan. Nah, kita yang senior dulu kayaknya ya. Nah, itu dia tuh di belakang tuh. Untung belum nggak bilang tua. Iya. Tapi setuju kok, semuanya setuju. Kalau gue lebih setujunya matang, lebih matang gitu. Iya. Ya, gue pernah meliput dia 2013 soalnya. Musik live. Ya, Oke, saya Edward dari Urban Youth. Enggak, gue cuma mau bilang aja bahwa setiap momen adalah perjalanan sejarah. 30 tahun bukan waktu yang ini ya, bukan waktu yang singkat untuk eksistensi sebuah grup band. Jadi cukup lumayan 3 dekade. Pertanyaan sederhana gue gini, lu keluarin album ke-8 dengan gue nggak tahu berapa kota, atau 30 kota. Kalau menurut gue, apalagi ini ada sesuatu yang menarik, menggabungkan orkestra sebagai ilustrasi di tiap show. Eman-eman kalau lu tidak mendokumentasikan perjalanan sejarah ini, karena ini menjadi live konser yang juga bisa dijual nantinya. Ya, saya nggak tahu promotor dari Piramida sama teman-teman di manajemen, tapi ini harus disetting dengan baik dan ini menjadi bagian literasi perjalanan tim X di industri musik. Jadi kalau tidak didokumentasikan dengan baik dan bentuk visual video, karena yang bisa dijual juga album live konser. Jadi ada sebuah perjalanan sejarah tim X mengeluarkan, gue nggak tahu nanti apa bentuknya, vinyl bisa seperti begitu. Ini adalah konser gue di 30 kota. Tapi ini menjadi sangat menarik perjalanan sejarah tim X sendiri. Gue coba sebetulnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke harapannya besar. Mudah-mudahan terkabul karena di katalog musik Indonesia, terutama di industri, sangat jarang mereka yang merekam sebagai sebuah literasi musik dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar memotret begitu aja, tapi ini menjadi sebuah produk baru yang tim X hasilkan untuk bisa dinikmati teman-teman, terutama di para penggemar musik. Sayang soalnya dia patriot di musik skena musik. Sayang. Iya. Itu aja.
Itu saran yang baik sekali, boleh tepuk tangan. Seperti yang kita obrolin tadi, ya bagaimana saran-saran yang dibilang Pak Edo nih, merekam jejak 30 tahun ini, apakah akan di-compile menjadi sebuah mungkin album vinyl atau apa gitu? Sebelumnya terima kasih Pak Edo masukannya. Ya memang zaman sekarang kan nggak cukup dengan audio ya, semua harus perlu dengan visual gitu ya. Jadi memang di momen 30 tahun ini kita akan mendokumentasikan dengan baik. Cuman nanti tayangnya akan ada di mana gitu kan. Mungkin nanti ya ada banyak platform digital lah gitu. Cuman tadi karena nyenggol vinyl gitu ya. Kemarin baru habis ngobrol sama teman-teman band. Kita kemarin ada ide setelah konser ini berjalan selesai di kota mungkin insya Allah sampai 30 kota. Selanjutnya audio orkestra itu akan kita bikinan vinyl. Gitu. Memang plannya itu nanti audio yang live itu akan kita rekam ulang dengan orkestranya dan memang akan kita rilis berbentuk vinyl. Cuman mungkin limited edition. Nah, kapannya itu kita belum tahu gitu. Cuman memang akan kedepannya akan seperti itu. Karena tadi nyenggol vinyl soalnya. Iya, betul. Mungkin Jadi sekalian. mau ditambahin, Reno? Iya, sebetulnya kita juga tahu ya, maksudnya kayak zamannya sekarang udah zaman digital gitu, tapi masih banyak juga band yang benar tadi jarang banget untuk mendokumentasikan kan. Nah, kita ingin memulai ini secara keseluruhan, mudah-mudahan semuanya bisa lancar, dokumentasi secara visualnya kita juga siapin, terus kita mau bikin album orkestra-nya juga kita siapin, insya Allah. Jadi kalau bisa ini memang momen yang mudah-mudahan bisa dinikmati banyak orang semua yang kita bikin ini gitu. Ya. Itu aja sih. Ya. Oke, selanjutnya ada? Oke. Perkenalkan saya Jo dari Soundhaven. Mau nanya, di album ke-8 ini apakah sama seperti karakter Tim X, maksudnya lagunya sama kayak karakter Tim X sebelumnya kan? Tim X kental banget sama lagu-lagu maskulin, kayak udah diselingkuhin tapi ya udah ntar balas dendam loh ya, kayak gitu gitulah ya kan, kayak cowok tuh harus maco gitu pokoknya. Dari album pertama sampai album yang ke-7 bahkan single terakhir, aura maconya tuh ketara banget, message cowok harus jadi maco gitu. Nah, apakah album ke-8 akan seperti itu? Karena kan di sini gue ngeliatnya Tim X lagunya kental dengan kayak gitu kan. Nah, terus apakah di konser orkestra ini akan ngebawain lagu-lagu yang memang jarang dibawain waktu di konser? Karena kalau gue perhatiin kayak lagu Song From Distance, Jantung Hati itu kayaknya jarang banget dibawain, karena setiap kali gue liputan konser Tim X pasti lagu ini kan ini gue masuk di gue tapi gak dibawain ya. Maksudnya apakah akan seperti itu dan kira-kira berapa lagu yang akan dibawain di orkestra ini? Itu aja. Iya, sebelumnya buat yang belum tahu, Tim X ini kan pembela kaum laki-laki sebetulnya. Jadi kalau ada perempuan yang suka, dia agak-agak tersesat sebetulnya gitu ya. Iya. Iya, karena itu memang kan karakter yang kita bangun adalah karena bandnya personelnya juga cowok semua, kita memang mengedepankan itu. Tapi mungkin, nih kalau kita ngomongin umur, jadi ada beberapa lagu sekarang yang udah lebih ke laki-laki maco yang udah berkeluarga lah gitu. Kalau dulu kita laki-laki maco yang masih bujangan, jadi masih nabrak-nabrak, tapi kalau sekarang udah mulai ada beberapa part yang agak sopan dikit, agak lemes dikit. Agak lemes dikit. Ada. Gitu. Agak dewasa lah. Ya. Agak dewasa lah gitu. Tapi kalau berubah itu enggak, karena kebetulan memang sampai saat ini semua lagu-lagu kita itu kita semua bareng-bareng yang bikin. Jadi belum ada kita bawain lagu dari luar Tim-nya sendiri. Jadi kayaknya kalau untuk itu kita jamin mudah-mudahan tetap akan sama. Selanjutnya lagu playlist. Kalau lagu kita kayaknya sih minimal 15 lagu lah kayaknya sih. Minimal tuh ya. Kalau kuat bisa sampai 20 kalau kuat ya. Soalnya kan ngeliat jadwalnya juga kan. Karena kita pingin di konser orkestra ini kita mau benar-benar ingin menyuguhkan
apa ya, pengen menyenangkan semua fans, orang yang support kita juga, orang yang suka sama Tim X juga. Jadi kita mau bikin sesuatu yang memang mereka datang beda gitu, nggak sama seperti konser-konser kita lainnya. Nah kalau untuk lagu-lagu yang mungkin apa ya nggak biasa kita bawain itu sebetulnya agak-agak sulit-sulit gampang. Jadi kalau di masyarakat itu kebanyakan kita pernah nggak bawain kayak pokoknya lagu Kamu Nggak Sendirian atau lagu Genit atau lagu Sakit Hati, itu habis itu yang DM lebih banyak, kok lagu ini nggak dibawain, kok lagu ini nggak dibawain gitu. Karena mungkin sebagian orang itu tahu lagu-lagu yang familiar kan, gitu. Itu memang kesulitan di kita. Itu apalagi untuk proses kayak ini kan berarti ada album baru dan ada album lagu baru yang kita bawakan juga. Jadi kita mau coba untuk nge-mix aja nanti lagu di album barunya sama lagu-lagu hit, sama mungkin ya kalau memang ada by request sih bisa-bisa aja sih, cuman gak banyak gitu maksudnya, gitu. Paling itu aja. Jadi apa namanya, tetap semuanya dapat porsi yang mudah-mudahan menyenangkan buat semua orang gitu. Berarti durasinya bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam ya? Minimal 1,5 jam kayaknya. Iya minimal ya. Oke. Berarti kalau ada yang mau request lagu yang jarang dimainin boleh nge-DM ya? Boleh, Oke. boleh. DM berarti. Kayak kalau dia requestnya banyak lagunya dari lagu Song From Distance. Iya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Oke, silakan di depan nih, mic-nya sama saya aja. Selamat sore semuanya. Kenalkan saya Wayan Atersno dari Tewanensa.com. Selamat ya, X sudah hampir 30 tahun eksis. Ya, sehat-sehat terus dong ya, kompak terus nih ya. Pertanyaan pertama, apakah ada nanti kolaborator dalam apa namanya tour ini? Kemudian tadi disebutkan kurang lebih ada 15 lagu. Apakah dari 15 lagu itu semuanya mewakili masing-masing album, sebanyak 8 album yang akan nantinya masuk ke album yang ke-8. Nah kemudian apakah setlistnya sama setiap kota yang dikunjungi nanti? Itu aja, ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wayan. Jadi sebetulnya kalau untuk kolaborator kita juga lagi menimbang-nimbang apakah nanti ada kolaborator baru, karena untuk sementara ini konsepnya kan orkestra itu. Sedangkan di Tipex sendiri kan kita cuma selama dari album pertama sampai album ke-7 kita nggak banyak punya kolaborasi sama penyanyi-penyanyi lain. Makanya di sini nanti sebenarnya kita juga sempat lagi ngobrol apakah perlu atau tidak. Kalaupun kelihatannya kita memang harus ada kolaborasi, itu juga memang yang menurut kita memang ini akan juga menambah value untuk si penampilan kita. Tapi belum inilah belum fix itu untuk masalah kolaborasi. Terus kalau untuk lagu untuk sementara ini setlist kita siapin lagunya, tapi untuk setlistnya belum. Apakah memang setiap kota itu sama seperti itu atau memang nanti ada di mix? Mungkin yang nggak banyak yang tadi mungkin yang request itu yang bisa berubah. Tapi kalau untuk yang pasti dari album pertama sampai album ke-8 kita bawain. Ada semua lagunya kita bawain karena kan memang setiap album itu ya pasti ada permintaan untuk lagu ini dong, lagu ini gitu. Nah itu memang kita lagi siapkan itu. Tapi sejauh ini sih memang yang paling gampang ya itu tadi kita porsinya mau berapa lagu di album baru, berapa lagu di lagu-lagu lagi. Mungkin kalau 7 album berarti kan paling nggak 7 lagu itu udah mewakili satu album di setiap satu lagu di setiap album. Bisa aja berarti ya itu ada yang bayar request sama album baru paling gitu sih bawahnya. Saya tambahin ya. Jadi nanti di setiap kota juga ada band pendamping kayak Tim X dan Dewi Gaskin. Nah banyak, setiap kota beda-beda. Nanti kita bocorin ya. Belum tahu siapa masih perundingan. Tentatif ya.
Yang kosong baru di Sumatera. Jadi nanti ada line up, jadi nggak cuma Tipex saja, nanti ada beberapa band opening. Kalau untuk yang Sumatera, Jambi, Medan, dan Padang itu sama Rebellion Doors. Mungkin nanti untuk di Jawa kita belum menentukan line up saja. Sekaligus memanjangkan jawaban, apakah memungkinkan local pride itu juga terlibat dalam konser ini, teman-teman? Oh iya, itu pasti. Pasti ya, itu pasti. Berarti akan diajak juga ya? Iya, iya. Oke, dan itu pilihannya dari tim X atau dari Mas Dipta atau dari by kurasi atau bagaimana? Bareng-bareng sih biasanya. Bareng-bareng ya? Ngobrolin dulu gitu. Oke, siap. Nah, ke penyelenggara juga nih, kira-kira bisa dikasih gambaran nggak sih konsep panggung, terus skema-skema visual gitu ya, dan mungkin sound system berapa besarnya gitu ya, dan panggungnya berapa besar juga gitu. Ini karena spesial juga nih. Oke, jadi kalau untuk panggung 10 kali 12 kalau nggak salah ya, 10 kali 12 biasa sih, LED itu semua yang megah lah. Cuman sebenarnya yang jauh lebih spesial, karena menurut kami dari diskusi bareng-bareng, sehebat-hebatnya panggung, sehebat-hebatnya multimedia yang sudah kami siapkan sepanjang rangkaian konser, sehebat-hebatnya special effect, tapi semua akan kalah sama hebatnya penampilan dari tim X yang memang sudah kami konsepkan benar-benar beda daripada yang pernah dilihat. Di situ nanti teman-teman tim X, Mas Resno juga akan lebih banyak juga men-share atau membagi dari mana sih lagu genit itu asalnya, dari mana sih, itu yang banyak hal-hal yang sebenarnya sangat personal, sangat terhubung dengan journey 30 tahun tim X, dan memang harus di-share. Ini adalah momentum untuk men-share banyak hal, sehingga 30 tahun itu mungkin cuma sekali, karena tahun depan ada 31, tapi jejaknya harus kita share seluas-luasnya supaya menjadi inspirasi buat seluruh penikmat musik. Mantap, berarti nanti di layar ada Wiki X gitu ya, informasi soal Tipex ya. Tapi sebetulnya sih rencananya sih memang kan gini, banyak pertanyaan yang datang ke kita tuh, ini lagu ini nih lagu tentang apa sih, buat apa sih? Iya. Dibalik lagi itu apa? Nah itu kita memang mau coba gitu ya, semampu kita buat ya kalau waktunya ada juga ya kita masih bisa buat cerita tentang lagu-lagu itu, apalagi lagu-lagu yang mungkin buat anak-anak sekarang itu udah jauh banget ya, lagu dari album pertama, kedua gitu. Ya kita mau coba sedikit nanti di pas show-nya ada cerita-cerita itu lah. Ini seru sekali ya, paket dalam satu seremoni 30 tahunnya seru kayaknya ya. 90.000 loh, harusnya sih beli 5 lah ya sekeluarga yang nonton ya. Enggak, ini takutnya kan kita awal obrolan 1,5 jam. Iya. Takutnya bisa 2,5 jam loh. Dengan cerita jadi ada podcast gitu. Ya rencananya perihal album sendiri rilisnya kapan? Apakah pas hari pertama itu manggung atau memang sebelumnya sudah diinformasikan bahwa album sudah rilis? Jadi taruhlah yang nggak kebagian ada di kota itu, apakah bisa memiliki albumnya? Iya, rencana awalnya memang kita akan persiapan album itu memang sudah ada. Jadi kalau bisa dari pertama kita tur album itu udah ready. Oke. Jadi memang kita juga kangen juga kan, maksudnya ini berarti kan dari 2012 sudah 13 tahun kita nggak rilis album. Itu dia. Nah itu makanya kita mau coba jangan sampai turnya ada tapi albumnya mana nih? Iya. Nah, itu yang kita siapin di awal sih. Itu yang jadi pertanyaan ya. Albumnya mana nih? Iya. Apa sih penyebab 13 tahun itu tidak baru rilisnya sekarang nih? Penyebabnya apa, karena nggak ada waktunya atau mungkin karena ada di jalan terus nih? Karena nih salah satu band paling sibuk di Indonesia ya Tipex ini. Karena ada di panggung manapun, festival, private concert dan apapun itu. Jadi ya
kalau bisa jadi 13 tahun itu karena memang ada di jalan ya. Benar gak sih? Ya salah satunya itu sih. Sibuk tour gitu. Terus kemarin juga kan yang pandemi itu kita sebenarnya mau rilis juga 2019 ya. 2020 ya, cuma kepotong lagi gitu. Iya. Ya apa ya? Emang kita nyari-nyari waktu luang lah untuk menyelesaikan album itu agak susah gitu karena semua udah agak iya ya bandnya ya. Ya karena kan semua kadang waktunya untuk keluarga gitu terus untuk yang lain tuh ya kita cari-cari waktu lah gitu. Ya paling itu sih waktu aja. Waktu ya. Iya. Waktu ya. Iya. Oke. Ada tambahan itu. Beberapa lagu juga kemarin ada yang dibeli. Oh Ya, gitu. Beberapa lagu. Ada yang dibeli di request. Ada yang di album harusnya rilis sekarang, ya, udah komplit nih. Iya. Dibeli dulu, ya udahlah kasih aja dulu. Oh, itu pas pandemi juga ya? Itu kan baru kemarin. Iya. Setelah pandemi itu. Iya, setelah pemilu ya. Setelah pandemi kan ada pemilu, jadi banyak sebenarnya kita itu nggak pengen hanya sekedar rilis album, tapi momen-momen seperti ini semuanya konsep-konsep yang kita buat seperti ini kan perlu waktu juga. Benar. Jadi nggak hanya pengen rilis keluar album dah gitu aja. Dan menunggu momentum yang tepat ya kayaknya. Betul. Iya. Betul. Karena kemarin kan habis pandemi, setelah pandemi ada pemilu, pilkada. Nah, itu yang membuat kita jadi mundur-mundur. Kemarin tuh kan 2024 bisa aja kita rilis. Kamu besok ini 2025 kan 30 tahun sekalian aja gitu. Oh iya. Salah satunya itu. Iya. Jadi pelurunya banyak ya. Dalam 30 tahun ini ya. Iya. Jadi dia sih lebih ke nyari cuan. mau dirilisin pas pemilu, waduh, cuan ini sayang. Iya bener. Siapa yang nggak mengundang Timpek ya? Tolong jangan terlalu terbuka. Lumayan berapa kali lipat ya? Iya. Lah, makin terbuka. Waktunya bagus bener. Album udah jadi, tapi lebihan dong tuh ya. Ya, baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya mengenai album atau turnya? Silakan di belakang. Yang belakang dulu ya. Tuh. Iya. Selamat sore semua, saya Pinkan dari detik.com mau tanya soal tadi terkait kolaborator. Mungkin selama ini kan lagu Tips ada yang dinyanyiin sama Pak SBY ya, mungkin apakah ada keinginan untuk mengajak Pak SBY? Wah, menarik. Ngasih ide nih. Gimana? Tahu nih. Tergantung Pak SBY aja. Jadi kalau ini harapan kita ya, maksud harapan kita tuh pendekatan kita udah. Oh, jadi, udah pendekatan udah. Mudah-mudahan sih kalau emang ini sesuai harapan kita nanti pas di gom terakhirnya kita mau undang PSBY untuk nyanyi bareng kita. Karena selama ini kan lagunya aja yang dipakai sama PSBY. Nah kita sekarang gantian, kita yang minta beliau nyanyi bareng sama kita. Caranya gitu. Itu karena Pacitan nggak masuk dalam kota yang akan dituju ya, jadi dipanggil ya. Benar nggak? Kayaknya gitu sih. Iya. Oh berarti sudah mengajukan ya? Sudah. Udah ada tanda-tanda nggak? Apa gitu kira-kira? Tanda-tanda pertamanya sebetulnya kemarin pas album ini belum rilis, lagunya satu dibayarin sama anaknya buat Ibas. Oh itu yang bayarin ya. Iya, dia bilang kita pengen punya satu lagu dari Pack gitu. Usahakan nolaknya kan, jadi ya udah kita kasih. Ya agak susah banget itu sih. Susah banget orangnya. Ada yang kedua ya, kemarin kita pemilu diundang ke Pacitan. Tolong jangan terbuka banget ya. Iya, semakin terbuka saudara-saudara. Iya berarti terjawab ya Pinkan ya. Ada kemungkinan nih dan besar kemungkinan ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita harapan kita sih memang Pak SBY nggak sibuk-sibuk banget ya. Beda sama yang udah lagi. Ya silakan. Tadi silakan. Selamat sore tes. Selamat sore rekan-rekan Tipek dan Jamida. Ya sedikit flashback ya, sekitar tahun 96-97 gue kan nongkrong di basecamp gue di Wacung di Matang Gambang. Gue kalau ngeliat Tipek tuh di studio Ozone ya. Kalau mau latihan gue belajar ngeband, wah Tipek udah gede banget gitu. Gue gak nyangka sampai memasuki tahun ke-30 ya. Pertanyaan dari gue sih satu aja. Ini kan
sepanjang 30 tahun kan pasti Tipek punya influence ya. Apakah nanti di event ini akan membawakan influence Tipek, apakah itu dari spesial atau Mighty Boston atau gimana ya? Sebagai suatu bentuk penghormatan kepada influence Tipek. Itu aja, terima kasih Pak. Iya, sebetulnya sih kalau kita ini kan konsep yang ini adalah konsep baru, jadi orkestra plus orkestra dan ska. Tapi ini lebih ke apa ya? Lebih priority ke lagu-lagu Tipek gitu. Jadi kita belum terpikir untuk kita mau bawain lagu folk influence kita siapa gitu. Karena kalau menurut kita juga kayaknya mungkin di Indonesia ini sekarang udah lebih menyenangkan. Jadi kelihatannya banyak banget orang Indonesia yang lebih suka sama band Indonesia. Kalau dulu kita influence pasti melihatnya keluar gitu kan. Zaman-zaman tahun-tahun 90-an, 2000 itu kita masih influence-nya ke band-band luar. Tapi kalau sekarang, kalau gue lihat kayaknya memang anak-anak gen sekarang tuh lebih seneng sama band-band Indonesia sendiri gitu. Itu satu. Kedua, kayaknya untuk masalah kalau untuk kita bawain lagu orang sekarang kan juga agak-agak sulit ya. Kalau seandainya nanti kita mau bikinin orkestra dan segala macam, kayaknya harus izin dan itu nggak gampang juga. Kalau dulu mungkin nggak kelihatan kita bawain lagu orang. Kalau udah didokumentasikan harus diurus. Takutnya kalau salah-salah ngurus nanti repot. Mending kita yang sesuai sama apa yang mau kita jalanin sekarang. Bahwasanya ini adalah konser yang memang pertama kali mau Tipek lakukan dengan pola yang baru. Dan kedua juga kita juga mau rilis album baru ke-8, jadi itu aja yang jadi kita buat di tour konser tahun ini. Gitu. Dijawab ya. Memanjakan pertanyaannya, apa yang membuat sebenarnya tim X sampai sekarang nih bisa menghalau kompetitor-kompetitornya, menghalau. Padahal dulu gua tumbuh ketika Tipek ada, latihannya kalau nggak salah sering di samping kampus ISIP ya. Jadi sementara pas dia Tipek hadir, itu kompetitornya banyak sekali. Dan sekarang kompetitor itu hilang kan sendiri. Apa yang melandasi Tipek bisa jadi salah satu mungkin band ska paling konsisten dan mungkin satu-satunya sekarang. Sebetulnya kalau untuk urusan itu sih kita juga nggak tahu ya dengan band-band lain ya. Tapi yang pasti kalau di Tipek sendiri sebetulnya kita seringkali ada beberapa obrolan bahwa pertama kita dari album pertama kita merasa bahwa kita sudah disupport sama semua orang masyarakat Indonesia. Jadi album kita dihargai, banyak orang yang akhirnya kenal album kita. Jadi itu yang jadi pedoman kita nih, orang tuh udah respect banget sama band ini. Kenapa kita harus nggak respect juga untuk bikin karya yang lebih bagus, untuk selalu kasih karya-karya baru gitu. Kecuali ya itu tadi ya dari album ke-7 itu sampai yang mau album ke-8 ini memang agak lama, tapi kita selalu percaya bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya gitu. Dan sejauh ini dari album pertama sampai album ke-7 itu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah lagu-lagunya masih bisa dinikmati, bahkan sekarang malah ada fans baru yang masih anak-anak usia SD gitu yang banyak banget ngetek-ngetekin itu ya alhamdulillah sih, maksudnya ya berarti apa yang karya yang kita bikin itu masih bisa dinikmati sampai sekarang gitu. Ya alhamdulillah banget. Ya nggak tahu karena mungkin ya kita juga sempat ngobrol punya pemikiran, ini sekarang tempatnya anak-anak gen baru ini adanya di TikTok umpamanya gitu. Nah, berarti kalau lagu-lagu kita bisa ada di situ, otomatis berarti kita masih bisa diterima sama yang generasi baru ini gitu. Dan alhamdulillahnya kita masih banyak yang kayak gitu lagunya. Iya, keren sekali. Punya inovasi dan selalu adaptif ya Tipek ini ya. Jadi kayaknya masih panjang terus nih. Bahkan sampai mungkin anaknya besar bahkan bisa jadi tim S, tim R apa gitu nanti dan anak-anak kayaknya. Baik,
Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kesempatannya? Wes, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat buat teman-teman Tipex atas 30 tahun perjalanannya. Mau tanya, tadi harga tiket itu akan satu kelas aja. Berapa tadi? 90.000 atau akan ada mungkin bundling dengan merchandise yang ada di website atau seperti apa? Terus kemudian teman-teman dari promotor punya trik khusus kah untuk gimana cara memasarkan tiket dengan oke gitu? Karena saat ini kan sekarang problem tantangannya sebuah konser tunggal gitu atau tour itu adalah banyaknya festival gitu. Nonton Tipex dengan band pembuka let's say 90.000 gitu, sementara festival 125.000 bisa dapetin 5 band atau 6 band atau mungkin 10 band gitu. Apa nih yang dipersiapkan oleh teman-teman promotor untuk bikin penjualnya oke gitu? Selain mungkin mengandalkan basis masanya Tipex yang memang sudah solid gitu. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita pasti akan terjadi beda sensasi, beda vibe, beda cerita, dan beda yang dibawa pulang experience-nya antara menonton di festival dengan standar formatnya Tipex yang sudah keren banget. Ini different story, ini different experience. Ini adalah sesuatu yang memang tidak pernah ada sebelumnya, dan kalau dilewatkan itu akan sayang 1000 sayang. Karena memang yang mau di-share sama Tipex ini bukan sekedar Tipex bernyanyi, tapi tadi adalah sebuah journey yang dikemas dalam sebuah show yang bertajuk Orkestra dengan hampir setengahnya ya Mas Rosno ya yang di re-arrangement istilahnya, dengan bidadari string section yang itu menurut saya sih tidak bisa ditemui di tempat lain. Jadi kami percaya bahwa ini bukan hanya masalah kecintaan fans Tipex, bukan hanya masalah kecintaan dari para penggemar musik Indonesia, tapi memang adalah sebuah journey yang di-share dalam kemasan yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat sayang kalau dilewatkan. Jadi kami percaya bahwa niat baik dari kami untuk meninggalkan jejak 30 tahun ini akan bersambut dengan respons yang sangat baik juga dari khalayak ramai. Boleh Mas Tita nambahin? Mau nambahin sedikit. Sebenarnya kan apa yang tadi dijelasin sama Mas Widi, kita punya beberapa konsep. Nah, cuma kan problemnya adalah mendeliver. Gimana cara agar orang banyak tahu kenapa sih Goals datang. Nah, kita justru ini sebenarnya tantangan buat kami ya gitu. Jadi memang kita memaksimalkan apa yang memang bisa kita maksimalkan. Salah satunya mungkin ya dari umbul-umbul apa promo dan segala macam. Jadi kita memang di setiap kota itu mungkin promonya akan masif gitu. Karena ini kan kita di Jakarta kita menggunakan media-media nasional. Mungkin nanti di kota-kota yang kita datang itu kita pasti akan promo radio udah pasti, promo billboard dan segala macam, influencer itu pasti, promo digital pasti. Karena apa? Karena message-nya banyak yang mau disampaikan. Takutnya ada orang yang nggak tahu. Jadi kita benar-benar masif lah untuk mempromosikan event ini. Terima kasih. Berarti sekaligus ya bukan hanya mempromosikan konsernya, tapi mempromosikan albumnya dan akan datang ke media-media di mana kota tersebut dikunjungi. Wah ini bagus sekali ya. Jadi menciptakan hegemoni ya terhadap orkestra ini. Terjawab, Bro? Oh iya, sorry. Oh iya, betul. Tiga. Hanya satu kelas. Satu kelas, berarti festival semua? Festival semua. Mau yang datang duluan yang beruntung? Sama yang berani ke depan. Oh yang berani ke depan, ya. Oke. Kalau di on the spot, harganya beda nggak sih sama online? Akan terjadi beda harga memang on the spot. Oke. Tetapi sebenarnya terjadi beda harga tersebut menjadi lebih tinggi itu bukan karena kita pengen cuan lebih, bukan. Tapi untuk mengajak teman-teman untuk beli duluan sehingga jumlah panjang antriannya itu bisa kita kurangi. Justru untuk kenyamanan dari penonton semua itu. Iya. Menarik. Yang dekat sama Jakarta di mana?
rencananya? Kemungkinan di Bogor dan Tangerang. Wah, ini kan sampai kelewatan nih. Kayaknya menarik ya, Bogor dan Tangerang ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau meliput silakan request dari sekarang, bisa dengan promotor dan Pak manajernya. Ya, ada lagi buat terakhir, penanya terakhir. Oh, pembuka dan closingan ya. Cakep. Emang ditunggu kayaknya nih. Enggak, gue ada satu pertanyaan yang menarik. Oh, unek-unek. Iya. Enggak, sebetulnya dari Bapak promotor. Oh, oke, siap. Meninggalkan jejak gitu. Ini tur kan cukup lumayan panjang, ada 20 kota. Tadi disebutkan juga ada lokal hero yang akan muncul sebagai opening. Pertanyaan sederhananya, berani nggak teman-teman Tipex meninggalkan jejak dengan melahirkan sebuah bayi baru? Gua nggak tahu deh di kota mana tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dari lokal hero yang kira-kira oh ini pantas nih jadi anak gua atau bayi gua untuk melahirkan sebuah generasi bersikap. Berani ya? Karena gue pikir ini kan Tipex udah jadi IP, udah jadi company, udah mandiri, tapi Tipex kan tidak harus berjalan terus di 30 tahun, tapi Tipex juga melahirkan sebuah generasi baru di mana musika tidak pernah mati. Jadi istilahnya mengadopsi dari gua nggak tahu tiap kota atau apa, tiba-tiba diproduksi oleh Tipex menjadi sebuah band yang bisa lahir dari Tipex. Ada keberanian nggak seperti itu? Memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Karena coba siapa yang menjawab? Karena mungkin pihak manajemen nih, atau dari Trezo langsung? Enggak, gue pikir 30 tahun kan sudah waktunya, jadi sudah berani lah ya. Harus berani melahirkan atau meninggalkan jejak. Estafet yang resmi under. Ya, karena itu nanti bisa di bawah Tipex gitu kan. Jadi ini sebuah generasi baru yang memang dilahirkan oleh Tipex. Gimana kira-kira teman-teman? Ya, sebetulnya gini sih, keberanian itu kita udah mulai, kita berusaha untuk punya label sendiri pertama ya. Kedua, kita mulai lihat memang di nggak semua daerah ya itu punya band-band yang bagus gitu ya, kita tetap harus lihat. Tapi kan ini kan adalah pertanggungjawaban yang nggak gampang juga, gitu maksudnya. Kalau kita dibilang mengadopsi, kita harus tahu dulu kan, ini seperti apa yang mau kita adopsi, dan itu juga prosesnya harus matang gitu. Karena apa? Takutnya, contoh gini, kita mau ada yang kita mau siapkannya seperti apa? Apakah memang mereka ini siap untuk sejalan? Maksudnya sejalan tuh oke, genrenya oke sama gitu, tapi kita kan pasti ini harus dimong lah ya di Ayomi ini supaya dia tahu industri dan segala macam kan gak gampang. Terutama di Indonesia ini kan saya lihatnya adalah gini, mau bandnya apa aja kuncinya lagu. Apakah mereka setelah mereka memang sudah bisa menciptakan lagu-lagu yang bisa diterima sama masyarakat juga gitu. Itu kayaknya agak berat. Bukannya kita nggak mau, tapi kayaknya secara prosesnya ya memang kita udah siap memulai gitu di tipenya ini gitu. Kan bisa workshop bareng kan? Kenapa? Bisa workshop bareng kan? Oh bisa. Tapi kita juga ada beberapa kan dari Tipex sendiri kan sebetulnya kita juga punya regenerasi ya. Ada Orin yang mau kita siapkan juga. Kita udah produce band juga. Sudah. Tapi memang ya itu tadi, makanya kita itu sudah lebih dari 5 tahun. Ya, tapi banyak juga kendalanya ya. Karena kendala yang pertama adalah saya sering bilang sama teman-teman gini. Di band itu harus selalu ada kokinya. Saya bilang. Jadi harus ada yang bisa bikin lagu ini bisa enak. Kalau nggak ada di band itu nggak ada kokinya, ini nggak jadi.
walaupun kita udah kasih tahu nih, ini harus begini, mereka harus punya kopi sendiri. Kalau enggak sama aja kan, sama kayak ya udah lu cover aja gitu, lagu-lagu yang udah ada gitu. Tapi kalau untuk meng-create satu lagu, band itu juga memang harus punya skill tersendiri gitu. Karena saya melihat, saya pernah gitu, maksudnya saya kasih lagu yang saya bikin lagu untuk Tipek, saya bikin lagu untuk band orang, dan bukan satu ya, ada beberapa. Oh ya begini jadinya gitu. Jadi memang apa ya? Memang harus panjang, harus benar-benar mereka juga mau nerima, karena musisi itu egonya agak berat. Kita ngomong yang kayak gini takutnya terlalu masuk ke kayak intervensi ke merekanya, itu ya susah. Balik lagi ke nasib sebenarnya sih. Ya. Oh ya, manusia kita udah coba. Pokoknya ya insya Allah nanti bakalan ada bibit-bibit baru lah. Ya, yang kita mulai siapkan bro. Kita siapkan, semoga diterima di Indonesia. Ya kalau kita nanti ketemu band bagus di daerah gitu, lokal pride yang bagus, ya nggak tertutup kemungkinan kita bakal ambil mereka juga gitu. Karena emang iya nggak apa-apa. Maksudnya kita sudah punya label sendiri juga, jadi ya lebih ini aja lah. Maksudnya lebih membuka cuan yang baru gitu. Pelan-pelan sebenarnya nambahin sih gitu. Jadi kita punya band namanya Orin. Orin itu memang alirannya ska. Kebetulan memang diproduksi langsung sama Mas Tresno dan Tipek. Jadi kenapa kita nge-produserin Orin? Karena kita ingin menjaga ekosistem si musik ska ini. Karena kalau nggak ada orang main ska, berarti musik ini akan mati. Di dalam arti orang nggak akan tahu ada ska gitu. Jadi memang mungkin dengan idenya Pak Edo boleh, tapi mungkin kita akan bikin kompilasi ska Nusantara. Mungkin menarik mungkin ya gitu. Mungkin nggak tutup kemungkinan, karena gitu. Kenapa kita pengen bikin kayak gitu ya, biar ada menjaga ekosistem si ska tetap ada di banyak daerah. Gitu. Benar-benar. Atau ska klinik ya? Iyo catat iyo. Orang tuh. Ska klinik kan beda. Iya. Itu kan beda. Oh, itu punya label lain. Kemungkinan kita bisa bikin audisi tiap kota ya. Ini Iya, coba catat. Siap. Kalau butuh juri kabarin aja. Udah ada niat. Insya Allah nanti kalau kita tur 12 kota itu kita bawa Orin juga buat di beberapa kota gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau lihat Orin seperti apa ya bisa datang di acaranya gitu. Namanya vokalisnya cewek tapi. Memang agak beda gitu. Tapi Iya. musiknya ska, cuma memang vokalisnya cewek. Mantap sekali, dan dia sudah membuat untuk meregenerasi Tipek sendiri ya. Sebenarnya sih lebih meregenerasi musik ska. Iya. Gitu ya. Karena kalau emang skanya nggak dijaga dengan pemainnya, kan bisa dibilang Tipek pemain utama di ska ya. Ya. 30 tahun dia konsisten dengan musiknya gitu kan. Justru harus menimbulkan regenerasi baru gitu. Jadi kita ciptakan regenerasinya. Mantap sekali ini teman-teman. Ya, seiring dengan jawaban Pak Edo, maka berakhir juga press conference Tipek Orkeska ini.